Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak waktunya. Saya minta izin kepada Bapak untuk wawancara nih Pak sekarang karena terkait dengan tugas kami di program Guru Penggerak. Sekarang itu sedang membahas modul 3.1. Itu berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di mana di sana kami harus mewawancarai kepala sekolah seperti itu. Minta waktunya ya Pak ya? Ya, monggo, silakan Bu. Siap-siap. Ya. Ini ada beberapa yang ingin. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya Bu. Ya Bapak. Pertanyaannya yang pertama nih, pertama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama jadi pemimpin? Ya. Mengenai dilema etika, dilema moral, itu tentunya semua orang pasti mengalaminya ya. Nah, dan itu memerlukan pengambilan keputusan yang benar-benar tepat. Nah, untuk itu kita harus sungguh-sungguh dalam mengidentifikasinya hal-hal tersebut. Apakah dilema ini, terutama dilema etika ini, apakah ini ada unsur-unsur yang berhubungan dengan hukum atau tidak? Nah, apabila ini ada unsur-unsur hukum, maka ini bukan lagi dilema etika, tapi lebih ke moral. Karena di sana harus menentukan yang berhubungan dengan hukum. Ya. Berarti banyak ya Pak pernah mengalami sebagai pemimpin mengalami kasus-kasus yang berhadapan bujukan moral kayak gitu ya Pak ya? Banyak sekali. Ya, apalagi kalau sebagai pimpinan ya. Itu luar biasa ya. Dimana padahal menurut kita ini benar nih ya, benar nih. Tapi apakah ini bisa dipublikasikan atau tidak? Betul, nah gitu betul, kan. Nah, jadi tidak semua yang benar itu bisa dipublikasikan. Nah, itu yang dimaksud dilema itu ya. Betul Bapak. Ya. Terima kasih nih. Nah terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi mungkin bisa beri contoh atau apa boleh Pak, misalnya Bapak mengambil keputusannya seperti apa ketika ada kasus yang berbenturan sama-sama benar, memutuskannya seperti apa? Nah ini sebenarnya kita tadi kan sudah diidentifikasi ya, jadi kita harus tahu dulu ya ini datanya Bu. Datanya harus lengkap dan detail ya. Setelah data lengkap dan detail, nah kita koordinasi dengan orang-orang yang berkepentingan di sana Bu. Koordinasi. Ya. Nah supaya kita minimal bisa meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan. Ya. Nah misalnya tadi ada guru ya. Ada guru misalnya yang melakukan dalam tanda kutip kesalahan. Nah, kesalahan itu apakah kesalahan itu tadi termasuk dilema etika atau dilema moral? Nah, di sana kalau misalnya dilema etika berarti perseteruan atau perbedaan paham tadi itu benar dua-duanya, ya benar dua-duanya. Tapi kita harus memutuskan gimana caranya supaya kedua-duanya itu merasa dihargai oleh kita. Makanya tadi kita harus mendapatkan informasi yang lengkap dan detail. Ya. Ya. Jadi supaya adil untuk dua-duanya mungkin apa ya? Ya, dan merasa mereka senang endingnya gitu ya. Betul. Atau di dalam istilah lain end thinking gitu ya. Iya. Jadi end thinking and best thinking ya Pak, hasil akhirnya jadi bagus ya seperti itu. Betul. Nah selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Mungkin bisa uji yang dipakai oleh Bapak mungkin sekitar apa saja kalau mau memutuskan suatu permasalahan. Kan seperti kita tahu ada uji legal ya, ada uji intuisi, ada uji idola, segala macam mungkin seperti itu. Nah langkah-langkah Bapak biasanya bagaimana nih?
Nah, kalau di sekolah, ini pada awal-awal Bapak bertugas di sini, ini sambil cerita aja, ya pas ke sini, Bapak itu melihat nih, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan di SMN 2 Banjar ini. Nah, tentunya Bapak harus tadi menggali informasi atau data-data yang lengkap di sini. Untuk melangkah ke depan, Bapak itu tidak salah. Nah, data tadi ya Bapak lihat dari IPS atau IPSNP. Ya, IPSNP ya, IPSNP. Nah, dari IPSNP itu kita bisa mengetahui mana nih yang bisa Bapak garap di sini. Ya, yang menjadikan skala prioritas. Nah, kebetulan kalau IPSNP di sini waktu itu adalah sarana prasarana sangat kurang. Nah, itu nanti akan jadi dilema. Pertama, nanti kepala sekolah itu harus bisa memutuskan apakah mau stay di kantor atau harus mencari supaya sarana prasarana itu terpenuhi. Nah, gitu ya. Itu stay di kantor itu kan benar ya, dan keluar juga benar gitu. Nah, gitu. Jadi waktu itu benar-benar dilema gimana caranya supaya ini terwujud tapi tidak berpengaruh atau berefek jelek ke sekolah kita. Nah, akhirnya Bapak ambil tadi ya keputusan mengambil Bapak lebih sering kolaborasi dengan pihak luar yang berkompeten atau berkepentingan bisa membangun sarana prasarana itu. Dan alhamdulillah sekarang terwujud. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah terwujud. Nah, ini selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika? Bapak kalau yang selain tadi kan ada data yang lengkap, sudah koordinasi, kemudian juga ada apa ya, konsolidasi dengan sana sini ya, kalau misalnya ada dilema seperti itu, kira-kira yang menurut Bapak efektif lagi selain yang tadi apa Pak untuk memutuskan dilema ini, kalau ada kasus dilema? Nah, itu lebih ke intuisi ya. Intuisi, oke. Ya, sehingga dari intuisi itu kita bisa tahu nih mana nih yang kira-kira tepat kita lakukan. Nah, itu intuisi itu timbul dari pengalaman di mana kita sering menyelesaikan atau mengambil problem solving tadi kalau memutuskan kasus-kasus tadi. Nah, nanti bakal bisa insya Allah. Kalau ibu juga kalau sering itu nanti akan terasah. Luar biasa nih Bapak. Sudah saya rangkum apa jawaban dari Bapak, dan menurut kami ini mendewasakan dan menjadi tambahan pengalaman gitu kan. Betul Pak, intuisi ini harus bukan kadang-kadang ya, itu bisa jadi efektif juga gitu ya. Dan itu menurut Bapak tadi terlatih karena pengalaman ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin Bapak selama ini sering ya Pak mengalami kasus dilema etika di mana itu baik terjadi untuk kasus Bapak sendiri ataupun ketika Bapak menjadi pemimpin kemudian harus memutuskan suatu kasus untuk anak buah Bapak gitu, di sini guru. Nah, tantangan yang paling besar yang sering sekali Bapak rasakan gitu dalam mengambil keputusan dilema etika ini apa saja kira-kira? Nah, untuk hal itu ya, untuk dilema etika yang menantang buat saya itu apabila itu berpengaruh besar atau berefek besar terhadap saya sendiri. Yang tadi saya bilang itu budayanya di Indonesia atau di Sunda, itu kepala sekolah yang baik itu adalah kepala sekolah yang hadir jam 6 pagi dan pulang setelah karyawan atau guru-guru pulang semua. Nah, itu dilema luar biasa. Nah, padahal di sisi lain saya itu
harus ngejar target supaya tadi itu yang di SMP itu kurang, yang 100% itu kurang, itu harus dikejar. Dan itu nggak bisa kalau saya seperti budaya yang pada umumnya gitu ya, masuk jam 6 pulang paling petang gitu. Nah itu nggak bisa karena itu memerlukan lobbying yang luar biasa, dan itu memakan waktu atau jarak yang luar biasa juga, karena rata-rata itu nggak ada di wilayah kita yang bisa membantu kita ya. Nah itu efeknya terhadap saya bisa jelek di mata orang-orang yang berkepentingan, karena saya dianggap bukan kepala sekolah yang baik yang hadir tadi jam 6 sampai jam petang gitu ya. Nah yang paling luar biasa, dan itu resiko itu harus saya lakukan. Nah itu belum tentu yang saya lakukan tadi itu berhasil. Nah syukur sekarang berhasil ya, ada hasilnya. Kalau gagal, wah itu udah jatuh saya. Nah itu kalau jadi pemimpin itu kita harus berani mengambil resiko itu. Ya. Jadi tantangannya itu lebih kepada nama efek baik Bapak gitu ya, dianggap mendobrak kebiasaan yang sudah biasa umum dilakukan gitu ya. Jadi sehingga ada yang memang sudah itu menjadi sebuah budaya, kemudian dianggap ketika Bapak keluar dari budaya itu dianggap menjadi tidak baik gitu ya Pak ya, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak ya Pak ya. Gitu. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu gitu atau waktu atau tenggat waktu ketika Bapak berada dalam sebuah kasus gitu ya, maksudnya baik itu misalkan kasus yang dilakukan oleh guru-guru gitu bawahan Bapak, ataupun kasus Bapak sendiri, dan Bapak mematok diri tidak untuk ini harus selesai dalam waktu sekian hari, sekian jam, sekian bulan. Apakah Bapak ada tenggat waktu seperti itu kalau untuk mengambil sebuah keputusan sampai akhirnya keputusan diambil terhadap menghadapi kasus-kasus yang ada, baik itu dari anak buah Bapak ataupun Bapak sendiri? Bagaimana? Ya tentunya itu tergantung dilemanya tadi ya, tergantung itu berat enggaknya dilema tadi ya. Nah apabila itu dilemanya berat, tentunya saya bikin schedule khusus ya, gimana caranya supaya si hasilnya ya, endingnya itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Nah seperti yang tadi ya, yang saya bilang tadi, bahwa di sini itu sarana prasarana terus legalitas segala macam, dan itu memerlukan jadwal khusus, dan itu harus ditarget. Kalau nggak ditarget nanti kita leha-leha. Nah gitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi itu ditarget. Kalau misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus mohon maaf apabila ada karyawan atau guru ya, yang apakah itu dilema etika atau dilema moral, nah itu paling kita mencari timingnya yang tepat untuk ketemu, dan ya itu bisa diselesaikan pada saat itu juga, dan itu udah saya persiapkan tuh apa yang mau kita sampaikan ya, supaya endingnya bagus. Apakah dalam penyelesaian penjadwalan penyelesaian itu yang didatakan oleh Bapak gitu ya, apakah Bapak punya prosedural tertentu gitu, dalam arti apakah prosedurnya normatif, misal gitu ini ada kasus terhadap guru, kemudian apakah Bapak menyelesaikannya secara prosedural atau secara semau Bapak aja gitu istilahnya. Kalau prosedural bisa ditangani dulu oleh bawahan Bapak yang lebih tinggi lagi dari guru yang bermasalah itu, atau Bapak langsung mengambil alih kemudian menyelesaikan sendiri, atau bagaimana Pak prosedur? Nah kalau itu pakai prosedur. Jadi hal-hal yang ringan, hal yang bisa diselesaikan di level para wakasek itu ke level wakasek dulu. Atau kalau siswa misalnya ke guru dulu,
dari guru nanti ke wali kelas, dari wali kelas ke BPDK, masih belum ini juga ke Wakasek, dan terakhir di saya. Nah itu kalau di saya itu berarti itu berhubungan dengan kebijakan, Bu. Ya. Jadi berjenjang gitu ya Pak ya, penyesuaiannya secara prosedurnya secara berjenjang. Baik Bapak. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, Bapak, apakah keputusan yang Bapak ambil dari kasus dilema etika yang dihadapi itu murni Bapak sendiri yang memutuskan, ataukah Bapak dibantu dengan pertimbangan orang lain atau siapa gitu? Bagaimana Pak? Tentunya dari seperti yang saya bilang tadi, saya itu berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ini. Ada kasus ini, ada dilema ini. Nah ini datanya gitu ya, ini orangnya. Nah bagaimana menurut Bapak Ibu? Nah gitu ya. Setelah itu saya analisa tuh bagaimana ini endingnya, kebermanfaatannya gimana. Nah kalau itu misalnya bagus, nah baru kita putuskan. Jadi di sini Bapak tidak menggunakan murni hak prerogatif Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan ya Pak, tapi berdasarkan banyak pertimbangan dan juga masukan dari beberapa orang yang menurut Bapak terkait dengan kasus tersebut. Ya, gitu ya. betul. Ya, betul. Baik Pak. Baik. Nah, kemudian Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari pertanyaan pertama sampai sekarang ya Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi apa hikmahnya yang Bapak ambil gitu dari beberapa kasus yang selama ini Bapak hadapi khususnya di sekolah ini gitu, baik yang itu termasuk dilema etika yang dihadapi oleh guru-guru ataupun Bapak sendiri. Nah itu setiap memecahkan suatu masalah, Bu, setiap kita dapat masalah itu adalah suatu pendewasaan buat kita, sehingga kita makin lama kita terasah, sehingga tadi bisa timbul intuisi, Bu. Nah jadi intinya apa yang kita lakukan, kita berusaha atau saya berusaha, ini harus ada kebermanfaatan buat semua pihak. Ya. Oh iya. Jadi pelajarannya adalah mungkin lebih, kalau bisa saya rangkum gitu, pintar-pintarnya intuisi kita dalam mengambil keputusan gitu ya dari sebuah kasus, kemudian pendewasaan gitu ya seperti itu. Dan kasus ini harus, setiap kasus yang dihadapi oleh Bapak, keputusan diambil itu harus bermanfaat untuk orang, saling menguntungkan istilahnya, baik untuk Bapak sendiri sebagai pengambil keputusan ataupun bagi orang lain yang diambil keputusannya oleh Bapak. Seperti itu ya Pak ya? Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, sungguh sangat menarik sekali. Saya dapat mengambil pelajaran dan belajar dari Bapak tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau saya bisa merangkum pembicaraan kita hari ini gitu ya, wawancara hari ini, memang intuisi itu diperlukan sekali ya Pak ya, diperlukan sekali dalam pengambilan keputusan. Selain beberapa prosedural yang memang harus dihadapi, mulai dari bagaimana paradigmanya, prinsipnya, kemudian langkah-langkah pengujian dari kasus itu sendiri gitu ya. Tapi lebih kepada intinya kita main rasa dan main intuisi gitu ya Pak ya, seperti itu. Terima kasih Bapak waktunya, terima kasih sekali atas waktunya. Saya pamit dan pemadiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Soal ini agak rumit juga ya, karena memang selama ini saya sendiri terus terang belum mengenal apa itu dilema etika atau dilema moral. Bagi saya, setiap kasus yang dijalani atau ditemukan dalam permasalahan pekerjaan di sekolah, baik itu terkait dengan
manajemen, pembelajaran maupun secara personil, itu kadang tidak disadari bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Namun pada saat ada hal yang memang harus diputuskan, biasanya saya membandingkan bagaimana kondisi idealnya dengan kenyataan yang ada, sehingga apa yang harus saya lakukan berdasarkan dari perbedaan antara kondisi ideal dengan keadaan yang saya hadapi. Nah, setelah itu baru diidentifikasi apakah kasus ini merupakan kasus yang harus diselesaikan bersama atau cukup diselesaikan oleh saya pribadi, karena bisa merujuk pada hal-hal yang pernah dilakukan, pengalaman yang ada, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, atau berdasarkan kepada standar pengetahuan yang memang umum berada di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, selama ini bagaimana? Soal berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada hal yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pada saat ada dua hal yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai kebenaran gitu ya, maka tentu saja hal itu menjadi pemikiran bersama. Yang pertama, kasus itu atau hal tersebut terkait dengan siapa saja sih? Kemudian yang kedua, saya identifikasi berkaitan dengan mana? Apa yang lebih prioritas dipentingkan atau diperlukan oleh sekolah gitu ya. Nah, setelah hal itu mulai saya peroleh, siapa saja yang berkaitan. Kemudian sharing atau kita berbagi dengan pihak-pihak yang memang berkaitan, baik itu dengan wakasek atau guru-guru yang dianggap memang berkaitan dengan hal tersebut, dengan tata usaha, atau mungkin bahkan dengan cara sekalipun kalau memang itu berkaitan, artinya dengan siapa saja yang berkepentingan dalam masalah tersebut. Contoh, pada saat harus memutuskan apakah kita harus melaksanakan pelatihan guru terlebih dahulu atau melaksanakan kegiatan siswa terlebih dahulu. Nah, maka kita lihat kepentingan prioritas yang terkait dengan saat itu. Kalau pada saat itu kita menghadapi PPDB yang berkaitan dengan promosi dan sebagainya, tentu saja kegiatan siswa kita dahulukan. Tapi kalau saat itu kita tidak berkaitan dengan PPDB, namun menghadapi tahun ajaran baru yang besok kita melaksanakan kurikulum baru gitu ya, maka mungkin yang akan dilaksanakan terlebih dahulu adalah peningkatan kompetensi guru. Jadi pada saat mengambil keputusan, pertama kita sharing dengan teman-teman, rekan-rekan kita semuanya, apa sih pandangan mereka, bagaimana baiknya, melihat sisi baik dan sisi buruknya, bagaimana faedahnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana madaratnya. Tentu saja setelah kita bandingkan dengan apa, dengan program kita. Karena meskipun bagaimana setiap sekolah memiliki program prioritas. Apakah itu berkaitan dengan program prioritas atau tidak? Setelah itu kita lihat mana yang lebih manfaat. Intinya pada saat kedua-duanya baik, kita akan mencari dampak positif yang terbanyak di mana. Karena meskipun keduanya baik, tentu saja tetap segala sesuatu tindakan pasti ada dampak negatifnya. Intinya pada saat harus memutuskan, kita tetap melihat mana madarat dan manfaatnya. Itu saja, terima kasih. Soal berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada hal yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pada saat ada dua hal yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja bukan seseorang atau beberapa orang gitu ya, tetapi yang akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan adalah kekompakan dan sinergitas dengan
seluruh warga atau dengan tim manajemen kita yang berada di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja bukan seseorang atau beberapa orang gitu ya, tetapi yang akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan adalah kekompakan dan sinergitas dengan seluruh warga atau dengan tim manajemen kita yang berada di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Soal berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Saya kira selama ini saya tidak memiliki prosedur tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, namun secara umum biasanya saya memikirkannya terlebih dahulu berbagai faktor yang terkait, kemudian manfaatnya atau dampaknya. Setelah kemudian saya sedikit memahami akan kasus tersebut, kemudian saya akan berdiskusi dengan pihak lain, baik itu Wakasek, guru, TU, pokoknya berbagai faktor atau bahkan pihak eksternal yang memang terkait dengan kasus tersebut. Jika kasus tersebut berhubungan dengan sekolah atau dengan banyak orang, saya juga biasanya mendiskusikannya di dalam rapat, baik rapat guru dan TU secara umum. Kemudian bertukar pendapat mana yang lebih baik. Di situ banyak masukan dari yang lain. Kemudian banyak juga saran-saran harus seperti apa, memberikan berbagai hal terkait dengan baik buruknya menurut kebiasaan, menurut budaya yang sudah. Soal berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Saya kira selama ini saya tidak memiliki prosedur tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, namun secara umum biasanya saya memikirkannya terlebih dahulu berbagai faktor yang terkait, kemudian manfaatnya atau. Oke, yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Mungkin yang paling efektif adalah memandang kasus tersebut dari sisi peraturan yang berlaku, kemudian dari sisi kultur atau budaya yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat. Berikutnya, menentukan sisi positif dan sisi negatifnya, dan kemudian memutuskan tentu saja yang lebih banyak sisi positifnya daripada negatifnya. Oke, yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Mungkin yang paling efektif adalah memandang kasus tersebut dari sisi peraturan yang berlaku, kemudian dari sisi kultur atau budaya yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat. Berikutnya, menentukan sisi positif dan sisi negatifnya, dan kemudian memutuskan apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan gitu ya. Saya kira saya tidak mempunyai jadwal tertentu atau prosedur tertentu, semuanya sesuai dengan kondisional saja. Apakah memang dilema antara dua kasus tersebut memiliki waktu yang cukup lama untuk memutuskannya, berarti banyak yang harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan berbagai hal, atau mungkin kasus tersebut memang mendesak untuk diselesaikan. Jadi itu kondisional saja sesuai dengan kondisi yang saat itu dihadapi. Apakah Anda memiliki
terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman yang saya alami, mungkin hal yang paling dapat dipetik adalah bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, tetap hal pertama yang harus kita pertimbangkan adalah memperhatikan terhadap aturan yang berlaku, kemudian sesuai tidaknya dengan budaya dan kultur yang berada di masyarakat atau paling tidak di sekolah, serta harus menimbang tetap terhadap kepentingan orang banyak, meski kadang kita memandang baik dalam hal tertentu namun belum tentu menurut yang lain. Oke, mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?